Halo semuanya, kembali lagi bersama Jason Wilbur. Di tengah cuaca panas yang kadang bikin kita nggak betah, ada satu benda yang jadi penyelamat kita semua. AC, alias air kondisioner. Kita sering banget menikmati sejuknya, tapi pernah nggak sih kepikiran siapa ya orang jenius di balik penemuan ini? Gimana ceritanya? Benda kotak ini bisa jadi bagian penting dalam hidup kita. Nah, di episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengupas tuntas sejarah dan asal-usul AC. Siapin minuman dingin kalian, karena kita akan mulai petualangan kita sekarang. Jauh sebelum AC modern ada, manusia di berbagai belahan dunia sudah punya cara kreatif buat ngadepin panas. Di Mesir kuno, mereka menggantung olong-olong basah di jendela. Saat angin bertiup, airnya menguap dan membawa hawa sejuk ke dalam ruangan. Cerdik kan, bangsa Romawi nggak mau kalah. Mereka membangun sistem pipa bernama akuedak untuk mengalirkan air dingin ke dinding rumah-rumah orang kaya, biar rumahnya adem. Di Persia, mereka menciptakan menara angin atau bajir, sebuah mahakarya arsitektur yang bisa menangkap angin dan mendinginkan bagian dalam bangunan. Semua ini adalah cikal bakal dari konsep pendinginan ruangan. Lompat ke abad ke-19, ilmu pengetahuan mulai berkembang pesat. Seorang dokter dan penemu dari Florida, Dr. John Gorey, berpikir keras gimana caranya mendinginkan ruangan untuk pasien demam kuningnya. Pada tahun 1842, dia merancang mesin yang bisa membuat es menggunakan teknologi kompresi. Idenya adalah mengedarkan udara di atas es buatan ini untuk mendinginkan ruangan. Sayangnya, karena berbagai kendala, termasuk kurangnya pendanaan, proyeknya nggak pernah sukses secara komersial. Tapi, Gorey berhasil mematenkan idenya pada tahun 1851. Dan dia pun diakui sebagai salah satu bapak pendingin udara. Visinya jauh melampaui zamannya. Nah, momen bersejarah yang sesungguhnya datang di awal abad ke-20. Perkenalkan Willis Haviland Carrier, seorang insinyur muda yang baru lulus. Pada tahun 1902, dia bekerja di sebuah perusahaan percetakan di Brooklyn, New York. Perusahaan ini punya masalah besar. Udara yang lembab membuat kertas jadi melar, dan tinta jadi berantakan. Hasilnya cetakannya jadi jelek. Carrier ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, dia nggak cuma mikirin cara mengeringkan udara. Dia sadar, untuk mengontrol kelembapan, dia juga harus mengontrol suhu. Dengan pemikiran brilian itu, Carrier merancang sebuah sistem yang mengalirkan udara melalui kumparan berisi air dingin. Proses ini nggak cuman mendinginkan udara, tapi juga menghilangkan kelembapan di dalamnya. Hasilnya, masalah di percetakan teratasi dan kualitas cetakan jadi sempurna. Inilah momen kelahiran AC modern pertama di dunia. Carrier nggak sadar kalau penemuannya ini bakal mengubah dunia selamanya. Dia nggak cuma menciptakan alat pengontrol kelembapan, tapi juga alat pendingin udara yang efektif. Awalnya, penemuan Carrier ini nggak ditujukan untuk kenyamanan manusia loh. Pengguna pertamanya adalah industri-industri, pabrik tekstil, pabrik tepun. Bahkan pabrik permen karet menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Bayangin, tanpa AC, mungkin permen karet favorit kita nggak akan sekonsisten sekarang rasanya. Teknologi ini jadi kunci untuk proses produksi yang presisi. Baru pada tahun 1920-an, AC mulai masuk ke ruang publik, bioskop. Jadi yang pertama mengadopsinya. Mereka pasang poster besar-besar bertuliskan refrigerated air untuk menarik penonton di musim panas. Orang-orang rela antre panjang, bukan cuma buat nonton film, tapi juga buat ngerasain sejuknya AC. Ini jadi strategi marketing yang jitu banget. Setelah sukses di bioskop, AC mulai merambah ke department store, gedung perkantoran, dan hotel. Tapi ukurannya masih raksasa, harganya super mahal, dan butuh sistem yang rumit. Belum praktis untuk dipasang di rumah biasa. Terobosan datang pada tahun 1931. Ketika
hari, Schurz, dan J. Sherman menemukan AC, jendela. Ukurannya jauh lebih kecil, lebih ringkas, dan bisa dipasang langsung di ambang jendela. Meski harganya masih lumayan mahal. Setara puluhan juta rupiah. Kalau dihitung dengan uang sekarang, ini adalah langkah besar menuju AC rumahan. Setelah Perang Dunia II, ekonomi Amerika mulai bangkit. Banyak orang pindah ke pinggiran kota dan membangun rumah baru. Momen inilah yang jadi titik ledakan popularitas AC. Pada tahun 1950-an, lebih dari 1 juta unit AC terjual. AC nggak lagi jadi barang mewah, tapi sudah jadi bagian dari gaya hidup kelas menengah. Iklan-iklan mulai gencar mempromosikan AC sebagai simbol kenyamanan dan modernitas. Keluarga bisa berkumpul dengan nyaman di ruang tamu tanpa kegerahan, tidur lebih nyenyak, dan produktivitas di rumah pun meningkat. Dampak kehadiran AC ini luar biasa besar, teman-teman. AC nggak cuma mengubah cara kita hidup, tapi juga mengubah peta demografi. Daerah-daerah yang tadinya dianggap terlalu panas untuk ditinggali, seperti di bagian selatan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Sun Belt, mengalami ledakan populasi. Kota-kota seperti Phoenix, Las Vegas, dan Houston bisa berkembang pesat karena adanya AC gudang-gudang pencakar langit dengan jendela kaca yang nggak bisa dibuka juga. Jadi, mungkin dibangun berkat sistem pendingin udara terpusat. Arsitektur modern sangat bergantung pada teknologi ini. Sekarang, coba kita lihat cara kerja AC secara sederhana. Prinsip dasarnya sebenarnya mirip kulkas. Ada zat kimia khusus bernama refrigeran yang terus-menerus berubah wujud dari cair ke gas dan sebaliknya dalam sebuah siklus tertutup. Saat refrigeran menyerap panas dari dalam ruangan, ia menguap menjadi gas. Gas ini kemudian dipompa ke unit luar atau outdoor, di mana ia ditekan oleh kompresor dan melepaskan panasnya ke udara luar, lalu kembali menjadi cair. Proses ini berulang terus-menerus, memindahkan panas dari dalam keluar ruangan, sehingga ruangan kita jadi sejuk. Simple tapi jenius, kan? Kini, AC sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita di seluruh dunia, terutama di negara tropis seperti Indonesia. Dari rumah, kantor, mal, sampai transportasi umum, semuanya dilengkapi AC. Tapi, di balik kenyamanannya, ada juga tantangan yang harus kita hadapi. Penggunaan AC yang masif memakan energi listrik yang sangat besar dan berkontribusi pada pemanasan global. Refrigeran model lama juga bisa merusak lapisan ozon. Makanya, sekarang para ilmuwan dan insinyur terus berinovasi untuk menciptakan AC yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Ada AC inverter yang lebih efisien, refrigeran baru yang lebih aman, sampai konsep pendinginan alternatif yang terinspirasi dari alam. Jadi, begitulah perjalanan panjang AC. Dari ide sederhana menggantung elong basah, sampai jadi teknologi canggih yang membentuk dunia modern. Setiap kali kita menyalakan AC dan merasakan hembusan udara sejuknya, ingatlah para penemu visioner seperti Dr. John Gorey dan Willis Carrier. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat hidup kita jauh lebih nyaman. Sejarah AC adalah bukti nyata bagaimana sebuah ide sederhana untuk mengatasi masalah bisa berevolusi menjadi sesuatu yang mengubah peradaban. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita kita kali ini. Semoga jadi nambah wawasan ya. Menurut kalian, inovasi apa lagi yang bakal muncul di dunia pendingin udara di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Jason Wilberg biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.